pada pagi hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas memimpin doanya. Bersiaplah, doa mulai. Ini cek kehadiran dulu ya. Adelia Putri, Alfiano, Almira, Ana, Fareka, Dana Mahendra, Fariha, Ibnu, Heru, sudah masuk ya. Isan, Laras, Dava, Adam, Fadani, Zidni, Nadia, Nadira, Nafisa, Safira, sini ya, Sefri, Vivi, Zaki. Oke, berarti yang tidak masuk Heru dan Safira. Oke anak-anak semua, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita dan cinta tanah air terhadap bangsa Indonesia, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional Halo Halo Bandung. Seluruhnya dimohon untuk berdiri. Mari kita mulai. 1, 2, 3. Ketika Bu Anggi menjelaskan materi, kalian harus apa? Harus mendengarkan dan menyimak. Tidak boleh apa? Mengobrol sendiri atau sibuk sendiri. Kemudian yang kedua, saling peduli, menghargai dan membantu sesama. Apa artinya? Ketika temanmu dalam kesulitan, apa yang kamu lakukan? Membantunya. Misalkan ketika mengerjakan matematika tidak bisa, kamu harus apa? Membantu caranya, bukan kasih tahu jawabannya. Kemudian yang ketiga, berkomitmen dan bertanggung jawab terhadap setiap tugas. Ketika ada PR atau tugas yang diberikan oleh guru, apa yang kamu lakukan? Harus dikerjakan.
kita masuk materi. Semuanya tarik nafas dalam-dalam. Tahan, 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 hembuskan. Lagi, tarik nafas dalam-dalam. Tahan, 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 hembuskan. Sudah rileks? Sudah siap mengikuti pelajaran? Kelas 5? Siap. Kelas 5? Siap. Oke. Pada minggu kemarin kita telah belajar tentang ekosistem. Kira-kira siapa yang masih ingat apa itu ekosistem? Proses ya. adalah hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungannya. Oke, bagus. Siapa Mas Fian? Proses Ekosistem adalah apa? Hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungannya. Oke, macam-macam ekosistem ada berapa? Oke, Mas Adam. Macam-macam ekosistem itu ada 2, alami dan buatan. Oke, ekosistem alami itu contohnya adalah ekosistem sawah. Kira-kira di sawah itu ada apa saja? Padi, terus jagung, terus apa lagi? Singkong. Kira-kira yang suka makan padi itu siapa? Yang bikin gagal panen petani itu siapa? Kenapa sih tikus itu makan padi? Untuk bertahan hidup. Selain itu apa? Untuk menambahkan energi. Ya loh, kalau misalkan tikus nggak makan, apa jadinya? Matilah dia. Baik. Nah, itu merupakan salah satu proses makan dan dimakan, yang mana disebutkan itu rantai makanan. Materi kita pada pagi hari ini yaitu rantai makanan. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan. Yang pertama, dapat menentukan hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan. Yang kedua, dapat menganalisis peran masing-masing komponen dalam rantai makanan. Yang ketiga, dapat menunjukkan contoh rantai makanan dalam suatu ekosistem. Oke, dalam pembelajaran apakah ada manfaatnya? Pasti ada kan? Apa sih manfaatnya kita belajar tentang rantai makanan? Dengan melihat proses rantai makanan, kita dapat melihat bahwa makhluk hidup itu membutuhkan makhluk hidup yang lainnya. Tidak mungkin kan mereka hidup sendiri? Iya, pasti kan tergantungan. Kita aja butuh dengan makhluk hidup yang lain. Contohnya apa? Kita butuh tumbuhan, ya toh? Kita butuh hewan, kita makan daging dari mana? Hewan, tumbuhan, kita makan apa dari tumbuhan? Sawi, kol, kangkung, ya kan kita butuh kan? Kemudian aktivitas yang kita lakukan pada pagi hari ini, yang pertama menyimak dan membaca materi tentang rantai makanan, kemudian mengamati video tentang rantai makanan, mengerjakan lembar kerja secara kelompok, dilanjutkan dengan presentasi kelompok, yang terakhir mengerjakan lembar kerja secara mandiri. Oke, masih semangat? Masih. Logo dan jinjung. Dan ding ding ding, duk duk duk, dan ding ding ding, duk duk duk. Oke, kelas 5 siap. Kelas 5 siap. Oke, masuk materi. Apa itu rantai makanan?
menambah energi untuk bertahan hidup, ya toh? Ya. Apa saja sih komponen dalam rantai makanan? Yang pertama apa? Produsen. Yang kedua konsumen. Yang ketiga pengurai. Di sini banyak akan menjelaskan satu persatu. Apa yang dimaksud dengan produsen? Produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan atau membuat makanan sendiri. Contohnya apa? Tumbuh-tumbuhan, padi, tumbuhan hijau, kol, sawi itu ya. Ada contohnya, ada gambarnya. Kemudian kalau di laut itu bangkai laut, rumput laut, seperti itu. Pokoknya yang bisa membuat makanan sendiri melalui fotosintesis atau bantuan sinar matahari. Itu produsen. Lanjut, yang kedua, apa itu konsumen? Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Contohnya apa? Konsumen. Apa contohnya konsumen? Siapa? Manusia. Kemudian siapa lagi? Hewan. Apakah mereka bisa membuat makanan sendiri? Tidak. Itu contohnya. Kemudian konsumen dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, herbivora. Apa itu herbivora? Pemakan tumbuhan. Contohnya apa saja? Hewan yang makan tumbuhan. Sapi, terus kambing. Itu contohnya. Kemudian yang kedua, karnivora. Apa itu karnivora? Pemakan daging. Contohnya harimau, singa, terus buaya. Itu. Kemudian yang ketiga, omnivora. Apa itu omnivora? Pemakan tumbuhan dan daging. Contohnya siapa? Manusia. Ya kalau manusia kan apa? Makan dari tumbuhan, makan daging ayam, daging sapi, ya kan? Lanjut, komponen yang ketiga yaitu pengurai. Apa sih pengurai? Pengurai itu disebut juga dengan decomposer. Adalah makhluk hidup yang berperan mengurai bangkai atau tumbuhan yang sudah mati. Contohnya apa? Jamur, bakteri, cacing tanah, belatung. Coba kita tanya, 3 komponen rantai makanan. Yang pertama apa? Produsen. Yang kedua? Konsumen. Yang ketiga? Pengurai. Di depan ada contoh rantai makanan dalam ekosistem sawah. Lihat semuanya. Yang pertama ada padi. Padi termasuk apa? Produsen atau konsumen? Produsen. Kemudian
zebra, ya enggak? Kemudian zebra diburu oleh siapa? Singa. Singa mati, kemudian diurai oleh jamur. Bang, sampai sini? Lanjut, contoh rantai makanan di sungai atau danau. Yang pertama, di danau atau di sungai itu terdapat fitoplankton. Apa sih fitoplankton? Fitoplankton itu tumbuhan yang berada di dalam sungai atau laut. Nah, jadi fitoplankton ini nanti dimakan oleh ikan-ikan kecil. Ikan kecil itu makannya fitoplankton. Ya, fitoplankton. Kemudian ikan-ikan kecil nanti diburu oleh siapa? Oleh burung bakau. Burung bakau itu mencari makannya di sungai kan? Kemudian nanti kira-kira siapa yang berburu burung bakau? Buaya. Ketika buaya mati, apa? Diurai oleh bakteri atau pemulai. Sampai sini siapa yang belum paham? Sudah? Oke, lanjut kita menonton video. Diperhatikan, disimak. Ya, dari video perusahaan yang kalian lihat apa? Terjadi apa? Makan dan dimakan siapa? Tikus makan apa? Tikus makan padi. Kemudian siapa yang makan tikus? Ular. Kemudian siapa yang makan ular? Ular. Itu merupakan ekosistem mana? Sawah atau hutan atau sungai? Sawah. Nah, itu merupakan video rantai makanan dari ekosistem sawah. Oke, lanjutkan video yang kedua. Mari mengenal rantai makanan. Kita Hai, aku Didi, seekor tenggiri. Aku akan mengajak kalian mengenal rantai makanan. Ayo ikuti aku. Tahukah kalian, makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia harus melewati peristiwa makan dan dimakan antar sambungan hidup untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Proses inilah yang kemudian membentuk rantai makanan. Di dalam rantai makanan, setiap makhluk hidup memiliki perannya masing-masing, yaitu sebagai produsen ataupun konsumen. Tumbuhan adalah produsen. Mereka bisa menghasilkan makanannya sendiri. Mereka adalah awal dari rantai makanan.
Sementara hewan dan manusia adalah konsumen. Mereka tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri, sehingga membutuhkan tumbuhan atau hewan lain sebagai makanannya. Konsumen yang memakan tumbuhan disebut herbivora, seperti sapi, kuda, dan kambing. Konsumen yang memakan hewan lain disebut karnivora, seperti kucing, ular, dan harimau. Lalu, konsumen yang memakan tumbuhan dan juga hewan disebut omnivora, seperti anjing, ayam, dan manusia. Oke, dari video tadi masih ingat apa itu produsen? Produsen adalah makhluk hidup yang bisa membuat makanan sendiri. Kemudian konsumen, apa itu konsumen? Oh, betul, yang tidak bisa membuat makanan sendiri. Omnivora, apa yang dimaksud dengan omnivora? Yang memakan tumbuhan dan daging. Oke, sekarang dibuka buku paket kitabnya. Dibuka halaman 44 dan 45. Silakan dibaca. Dikasih waktu 10 menit. Nah, silakan untuk membaca tentang rantai makanan. Pahami, jangan tergesa-gesa ya. Jamur,
ditutup dulu bukunya. Kita akan melaksanakan aktivitas selanjutnya yaitu kerja kelompok ya. Di sini kami membagi satu kelompok terdiri dari 4 atau 5 anak. Silakan. Ya, bukunya bisa ditaruh di laci meja. Untuk penggunaan guntingnya harap hati-hati ya. Oke, silakan bisa dimulai. Jangan lupa nama kelompoknya siapa, anggotanya siapa aja. Jangan lupa kasih nama kelompoknya dulu. Nama kelompoknya. Yang hapus kemudian nama anggotanya jangan boleh. Uangnya juga akan menilai kalian dalam diskusi kelompoknya. Ya, hati-hati dalam penggunaan bukunya ya. Ada yang menempel, ada yang memikirkan kira-kira apa nih, hewan mana nih yang masuk ke ekosistem. Tempel mana ekosistem hewan, ekosistem sawah, ekosistem sungai.
udah tempel kan? Garis tempel kan? Mana yang ekosistem? Jangan sampai salah ekosistemnya. Sawah sama sungai. Sudah mana? Kelompoknya mana? Sudah nih? Semuanya sudah di apa? Kumpulkan dulu. Baca sudah bisa. Kenapa? Ya, selesai belum? Siapa yang belum? Oh ya, ini tunggu sebentar. Ya, sebentar lagi. Mana yang pertama? Produsen mana? Sudah semuanya? Kelas 5 siap. Kelas 5 siap. Oke, sebelum maju presentasi kita bikin dulu 5 fingers, oke? 1, 2, 3. 5 fingers, 5 fingers, 4 fingers, 4 fingers, dari mulai. Oke, yang pertama. Betul apa salah? Ya, tadi sawah. Kemudian yang kedua. Ada rumput dimakan rusa, dan rusa dimakan harimau.
Perkenalkan kami dari kelompok Matahari. Nama anggota kami Saka, Pian, Fadani, Irsan, Juli. Ya. Rantai makanan di ekosistem sawah. Rumput dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang. Betul apa salah, Naya? Betul. Ya. Yang kedua. rantai makanan di ekosistem hutan. Sapi, Rumput dimakan kacil, kacil dimakan harimau, harimau mati diurai oleh jamur. Oke, betul apa salah? Betul. Lanjut. Rantai makanan di ekosistem sungai. Mikroplankton dimakan ikan-ikan kecil. Burung bangau dimakan ikan kecil dimakan burung bangau. Burung bangau dimakan buaya. Buaya diurai oleh bakteri. Oke, betul apa salah? Oke, kasih apa, Nak? Kasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Teman-temannya Mas Fian. Oke, yang lain dikumpulkan sini. Oke, bisa kembali di tempat duduknya masing-masing. Sudah? Oke, dilanjutkan evaluasi mandiri, dikerjakan secara mandiri ya, untuk mengetahui sampai mana sih kalian paham tentang rantai makanan. Waktunya 10 menit ya. Ya, silakan bisa langsung dikerjakan. Ya, silakan kerjakan. Ya, jangan lupa kasih nama, kasih kelasnya juga. Ya, nggak usah terburu-buru, dipahami soalnya.
Selain itu juga untuk memperdalam materi, Bu Anggi tampilkan lagi video yang tadi ya. Mari mengenal rantai makanan. Ya tahu dicek juga itu berapanya. Oh, herbivora, konsumen 1, konsumen 2, dicek lagi sampai dicek ya. Hai, aku Niki, seekor pengirim. Aku akan mengajak kalian mengenal rantai makanan. Ayo ikuti aku. Tahukah kalian, makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia harus melewati peristiwa makan dan dimakan antar sambungan hidup untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Proses inilah yang kemudian membentuk rantai makanan. Di dalam rantai makanan, setiap makhluk hidup memiliki perannya masing-masing, yaitu sebagai produsen ataupun konsumen. Tumbuhan adalah produsen. Mereka bisa menghasilkan makanannya sendiri. Mereka adalah awal dari rantai makanan. Sementara hewan dan manusia adalah konsumen. Mereka tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri, sehingga membutuhkan tumbuhan atau hewan lain sebagai makanan. Konsumen yang memakan tumbuhan disebut herbivora, seperti sapi, kuda, dan kambing. Konsumen yang memakan hewan lain disebut karnivora, seperti kucing, ular, dan harimau. Lalu, konsumen yang memakan tumbuhan dan juga hewan disebut omnivora, seperti anjing, ayam, dan manusia. Bentar sekali kan? Oh, sudah waktunya aku makan siang. Jangan lupa untuk mengamati makhluk hidup lain di sekitarmu dan mencari peran mereka dalam rantai makanannya. Sampai jumpa lagi. Oke, sudah selesai semua? Oke, yuk kita contohkan bersama-sama yuk. Nomor 1. Oh, boleh ditukar dulu sampingnya ya. Sudah. Ya. Sudah? Ada yang selesai? Sudah ya? Sudah semua ya? Oke. Nomor 1. Proses dimakan yang terdapat perpindahan energi disebut ya A. Rantai makanan. Jika betul dikasih skor 1 ya, skornya 1 kalau betul. Jika salah skornya 0. Kemudian nomor 2. Pada sebuah rantai makanan sumber energi dimulai dari produsen C ya, C. Yang salah jangan dibetulkan, yang betulkan jangan disalahkan ya, produsen C. Nomor 3. Komponen puncak pada rantai makanan berikut. Konsumen paling puncak pada gambar yang telah disediakan di situ. Siapa? Ya, elang. B. B. Kemudian nomor 4. Dalam rantai makanan, herbivora berperan sebagai konsumen 1. C. Ya.
itu? Sudah tidak ada. Kemudian nomor 6, perhatikan ilustrasi berikut. Pada hari Minggu, Tony pergi ke sawah di belakang rumahnya. Dia melihat banyak tanaman dan hewan di sawahnya. Di sana dia melihat tanaman padi yang mulai menguning dan berbagai jenis hewan antara lain belalang, burung pipit, ular, ikan mujair, dan burung bangau. Berdasarkan ilustrasi tersebut, rantai makanan yang dapat terbentuk adalah apa jawabannya? Ya, D. Tanaman padi, belalang, burung pipit, ular, dan burung bangau. Kemudian nomor 7, rantai makanan yang pada ekosistem sungai mana? Ya, alga, udang, ikan, ular sungai, dan pengurai. A. Nomor 8, kedudukan ular dalam rantai makanan tersebut adalah konsumen 2 apa tidak? 2. Ular ya, konsumen 2. Nomor 9, pada suatu ekosistem padang rumput ditemukan makhluk hidup sebagai berikut: 1 zebra, 2 pengurai, 3 singa, 4 rumput. Urutan rantai makanan. Berapa? A ya. Kemudian yang terakhir, berdasarkan rantai makanan tersebut kemungkinan yang terjadi bila padi punah. Bila padi punah apa? Iya, tikus, ular, dan elang punah. Ya, yang nomor 9 tadi apa hasilnya? Tikus, ular, dan elang punah. Nomor 10 tadi jawabannya apa? Ya, C. Pak rumput dulu, kemudian rumput dimakan zebra, zebra dimakan singa, singa mati, kemudian diurai oleh pengurai. Silakan dijumlah salahnya berapa? Sudah? Salah berapa? Betul berapa sudah? Salah berapa? Betul berapa? Dan sini kumpulkan. Ya. Ya, kembali. Ambil nilai sebentar ya. Sambil nunggu ya. Ada yang belum dikumpulkan? Ada yang dapat nilai bagus ini, luar biasa. Kira-kira siapa ya?
Oke, ada yang mendapatkan nilai 100. Yang kira-kira siapa? Ada Sepri, ada Zaki, ada Adam, ada Ibnu. Silakan berdiri di tempatnya. Ya. Kasih apa, Nak? Kasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Oke, silakan duduk. Bagus ya, itu bisa Mas Sepri, Mas Zaki, Mas Adam, Mas Ibnu bisa betul semua dalam mengerjakan soal. Yang lain juga bagus-bagus ya. Oke, sekarang kita menyanyikan lagu rangkaian makanan bersama-sama ya. Mas semangat. Kelas 5. Siap. Kelas 5. Siap. Oke, semuanya menyanyikan ya. Oke. Rantai makanan adalah proses makan
menyelamatkan diri. Kemudian yang ketiga, apa tuh? Mengurai. Apa itu mengurai? Ya, mengurai bangkai atau makhluk hidup yang sudah mati. Kemudian macam-macam konsumen. Yang pertama tadi apa? Pemakan daging itu disebut apa? Karnivora. Kemudian pemakan daging dan tumbuhan? Omnivora. Kemudian pemakan tumbuhan? Herbivora. Oke, semuanya paham ya sama rantai makanan ya? Yakin paham? Oke. Sekarang bagi minta kalian untuk merefleksikan pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan menggambarkan emoji sesuai perasaan kalian setelah melaksanakan pembelajaran kita bersama-sama. Yo, silakan. Kalau sudah menggambarkan emosinya, bisa langsung ditempelkan di papan tulis. Ya. Bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pelajaran ini? Emot sedih, emot senang, bangga, bisa digambarkan. Ya, silakan. Bisa digambarkan ya. Kalau sudah, silakan boleh digambarkan. Ya, digambarkan. Oke, jangan lupa kasih nama. Ya, oke, bagus. Ada yang happy, ada yang nggak happy semua nih. Ya, sudah dulu. Ini yang belum. Yuk, dapatkan. Jangan lupa kasih nama ya. Ya. Nah, belum sudah teman-teman. Apa? Kasih nama. Ya. Namanya yang rapi ya. Sudah semua? Oke, dari hasil refleksi, alhamdulillah semuanya pada senang dalam mengikuti pelajaran. Menyenangkan apa tidak pembelajaran hari ini? Oke. Materi minggu depan dalam IPAS kita akan belajar tentang jaring-jaring makanan. Kita belajar apa besok? Di rumah kami pesan tetap belajar, jangan bermain HP terus, ya. Belajar, boleh main HP, tetapi ada batasnya. Oke, ya. Sebelum kita menutup pelajaran kita pada pagi hari ini, kita menyanyikan lagu Bedul Patul dulu ya. Bisa? Bisa ya? Oke, yuk. 1, 2, 3. Yungni, yungni, wakul, kul.
doa terlebih dahulu ya. Oke, silakan satu kelas turunin doanya. Doa mulai.